kasih Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP 1 Temanggung. Pagi ini kita melaksanakan apel sekaligus nanti pembukaan proyek profil pelajar Pancasila atau P5 dengan acara pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyematan perwakilan peserta P5. Baik, langsung saja kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, saya cintai. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesehatan, dan oleh karena itu mari kita manfaatkan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan, melakukan, mengerjakan aktivitas yang baik, aktivitas yang positif di dalam masa anak-anak proses belajar di SMP Negeri 1 Temanggung. Anak-anakku, hari ini adalah kegiatan pembukaan di dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Dan ini juga harus kita pahami karena SMP Negeri 1 Temanggung mulai tahun ajaran 2022-2023 menjadi sekolah penggerak, dan karena menjadi sekolah penggerak maka melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, di dalam komponen kurikulum Merdeka itu ada kegiatan proyek, dan di tahun ini nanti kita di kelas 7 tahun ajaran 2022-2023 itu ada 3 proyek dengan memilih 3 tema. Tema yang pertama adalah kearifan lokal, kemudian nanti anak-anak juga akan melaksanakan tema yang kedua yakni kewirausahaan, dan kemudian tema yang ketiga di kelas 7 adalah gaya hidup berkelanjutan. Anak-anak di dalam rangka untuk melaksanakan tema ini sudah dimulai dengan beberapa kegiatan, yakni ketika sebagian dari anak-anak mengikuti pelatihan penulisan buku. Nah, oleh karena itu hari ini dan hari-hari berikutnya nanti anak-anak sudah bisa diharapkan untuk membuat laporan atau karya di dalam kaitan dengan tindak lanjut penulisan buku itu. Dan ini menjadi sesuatu yang penting anak-anak di dalam rangka untuk membangun budaya membaca dan menulis. Dan sekali lagi, anak-anak juga harus terdorong, termotivasi untuk punya budaya membaca dan menulis itu. Nah, dengan demikian setiap anak-anak pasti punya potensi, punya kemampuan untuk terus ditumbuh kembangkan, sehingga nanti anak-anak akan terbiasa memiliki sebuah budaya kebiasaan yang positif, yakni untuk bisa senantiasa memanfaatkan waktu-waktu yang ada, memaksa diri untuk
membaca dan sekaligus nanti bisa menulis. Nah, yang kedua juga yang sudah diawali kegiatannya adalah anak-anak melakukan kegiatan belajar di beberapa tempat di situs-situs yang menjadi kebanggaan Kabupaten Temanggung. Jadi ada situs Liangan, ya. Kemudian ada beberapa situs di Candi Pengapus, dan itu semuanya memberikan sebuah gambaran tentang kekayaan hasanah budaya bangsa kita, khususnya di Temanggung. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sebagai pelajar yang cerdas dan berkarakter, maka anak-anak juga harus menggali informasi, belajar dari sejarah itu. Dan belajar sejarah itu tidak hanya belajar tahun dan tanggal, tetapi belajar sejarah itu harus juga mengambil makna, mengambil pelajaran di dalam peristiwa sejarah itu. Apa yang terjadi pada saat itu, kemudian apa yang kemudian bisa digali, diambil pelajarannya untuk bisa diterapkan di masa sekarang. Oleh karena itu, anak-anak jangan menjadi orang yang tuna atau ada orang yang tidak tahu terhadap sejarah, khususnya di Temanggung. Maka kegiatan yang belajar di luar ruang atau activity yang sudah dilakukan, berkunjung ke situs-situs warisan yang ada di Temanggung itu menjadi bagian yang penting untuk digali informasinya. Kemudian anak juga setelah itu bisa melaporkan kegiatan perjalanan belajar di luar ruang. Nah, oleh karena itu nanti anak-anak akan didampingi juga bagaimana membuat laporan kegiatan itu bisa dengan laporan yang baik, dan anak-anak nanti juga terbiasa bisa untuk bagaimana menggali ya, informasi itu untuk menjadi satu laporan yang bisa didokumentasikan. Selanjutnya anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, setelah kita kemudian melakukan satu perjalanan dengan berkunjung ke situs-situs itu, anak-anak juga harus punya satu kepedulian, punya sensitivitas, kepekaan. Sebagai generasi muda penerus nilai-nilai yang nanti akan menjadi pemimpin di masa depan, harus juga bisa kemudian merawat kebudayaan lokal di Temanggung. Lalu bagaimana caranya untuk bisa merawat, peduli terhadap budaya lokal itu? Maka caranya salah satunya adalah anak-anak juga nanti belajar untuk bisa menari, bisa belajar untuk bisa mengembangkan kecerdasan kinestetika. Kecerdasan kinestetika itu artinya kecerdasan olah tubuh. Dengan kita menari yang tentu di dalamnya juga ada estetika, ya, dan ada kecerdasan kinestetika dan lain-lain, maka anak-anak juga nanti akan didampingi, dilatih, diajarkan untuk bisa menari tari-tarian tradisional. Dan pada akhirnya anak-anakku di dalam rangkaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, anak-anak juga harus bisa menampilkan karya-karya itu, menampilkan diri dengan menari, beraktualisasi diri. Dan penting aktualisasi diri itu karena memang itu menjadi satu bagian di dalam kebutuhan anak-anak untuk bisa menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kompetensinya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu anak-anakku di dalam kaitan dengan ini semuanya untuk apa? Semuanya untuk bagaimana anak-anak menjadi sosok ya, profil pelajar Pancasila itu. Dan ada beberapa dimensi yang dikembangkan di dalam profil pelajar Pancasila di dalam kegiatan saat ini. Anak-anak juga diajarkan ya, untuk berkolaborasi. Nanti gotong royong. Di dalam nilai itu ada nilai gotong royong. Artinya apa? Artinya anak-anak harus punya kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Sebagai profil pelajar Pancasila itu, kemampuan bekerja sama, kemampuan berkolaborasi itu menjadi penting. Karena kekuatan kita itu adalah bagaimana menjalin komunikasi, menjalin satu hubungan dengan orang lain dengan baik. Yang kedua, ketika profil pelajar Pancasila ini nanti
ketika proyek ini dilaksanakan, maka anak-anak juga harus punya satu dimensi yang tumbuh di situ adalah berkebinekaan global. Anak-anak akan merasakan bagaimana punya rasa toleransi, punya rasa memahami tentang berbagai atau beraneka ragam budaya, dan ini menjadi sesuatu yang ditumbuhkan bahwa anak-anak punya sikap seperti itu. Nah, banyak nanti dimensi yang lain yang pasti nanti di samping kegiatan ini kegiatan yang menyenangkan, ya, kegiatan yang menggembirakan, ya, kegiatan yang tetap nanti menjadi satu pembelajaran, maka sekali lagi anak-anak harus dalam suasana yang senang. Ya. Jadi hari ini sampai nanti 2 minggu ini jadikan ini sebagai kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang menggembirakan, tapi tetap menjadi kegiatan yang anak-anak akan mendapatkan makna atau mendapatkan pelajaran dari kegiatan. Oleh karena itu, yang terakhir, silakan anak selalu untuk saling punya keinginan, punya harapan untuk saling berkompetisi, untuk saling menunjukkan potensinya di dalam kegiatan ini, dan semuanya anak-anak berpeluang untuk mengembangkan potensi, mengembangkan kemampuan. Dan karena itu, maka sekolah memfasilitasi kegiatan proyek ini. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, ya anak-anak, dan semuanya bisa mengikuti ini. Dan nanti di dalam panen karya kita akan tunjukkan kepada masyarakat, kepada orang tua, bahwa anak-anak selama ini punya pengalaman-pengalaman yang nanti bisa kemudian ditampil. Maka pada hari ini sekali lagi, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tema yang pertama, kearifan lokal, SMP Negeri 1 Temanggung tahun ajaran 2022-2023 saya nyatakan dimulai. Bersukacita dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah penyematan tanda peserta sebagai tanda resmi dibukanya kegiatan P5. Mohon untuk perwakilan dari peserta untuk tampil ke depan. Mohon untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyemangati proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Safina. Ya. Mohon untuk perwakilan peserta bisa kembali ke tempat.